Puji Tuhan, saya buka masker dulu ya, saudara-saudara. Selamat pagi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan Yesus lewat Bapak Ibu Gembala, lewat tim sarapan dan juga Pelmat. Percayakan saya untuk belajar kembali melayani Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini saya sempat bermain voli tadi dengan Pak Dedi. Kita pasing-pasing, cukup lama saya tidak pegang bola voli. Dan latihan sangat berguna. Begitu hanya dengan pertandingan yang diadakan di tiap-tiap sekolah, setiap kelompok yang akan bertanding, mereka butuh untuk berlatih. Mereka butuh untuk penyegaran. Mereka butuh untuk mengompakkan kembali tim yang ada. Nah, itu semua diperlukan suatu komitmen ya. Jadi kalau sudah dari gurunya memastikan jamnya, dan semua yang ada di tim itu harus benar-benar komitmen dengan jam yang sudah ditentukan untuk mereka bisa berlatih. Jadi di tiap-tiap acara latihan yang ada, diusahakan dan diharuskan setiap anggota yang ada itu ada di situ, hadir di situ untuk berlatih. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Hidup rohani kita juga membutuhkan latihan-latihan. Selama kita ada di dunia ini, kita butuh untuk berlatih. Setiap pagi, setiap kita bangun pagi, seperti halnya yang saya lakukan dengan keluarga saya, setiap kita bangun pagi, kita persiapkan untuk menara doa. Kita latih itu. Saya tahu, saya mengalami juga kalau latihan itu tidak gampang. Ada rasa kantuk yang harus kita kalahkan. Ada rasa malas yang harus kita kalahkan. Untuk kita ada di bawah kaki Tuhan di pagi hari. Tidak hanya pada saat pagi hari, tapi di setiap harinya kita pun perlu latihan untuk kita membaca firman Tuhan. Tentunya tidak gampang dalam kita membaca firman Tuhan, butuh komitmen untuk kita dapat benar-benar mempersiapkan waktu untuk kita dapat membaca firman Tuhan. Mungkin juga jam-jam ibadah. Di situ adalah tempat kita untuk berlatih. Jam-jam ibadah yang sudah ditetapkan oleh Bapak Gembala. Di setiap hari minggunya mungkin. Jam ibadah yang sudah ditempatkan oleh Bapak Gembala. Seringkali Bapak Gembala mengingatkan kita jemaat Tuhan untuk benar-benar kita mengambil waktu yang tepat. Waktu yang sudah ditetapkan. Jadi latihan badani itu perlu untuk kita. Kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan. Jadi jelas sekali di ayat ini kita butuh latihan. Karena nanti kelak jika kita di surga, setiap harinya, setiap saatnya kita akan selalu memuji, menyembah, menyenangkan Tuhan lewat puji-pujian kita. Jangan sampai nanti kita di surga kita kaget. Kok nyanyi terus, kok gak berhenti-berhenti. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gunakan waktu yang ada untuk kita berlatih. Karena tubuh kita, tubuh yang Tuhan beri untuk kita ini bukan milik kita sendiri. Dikatakan dalam 1 Korintus 16 ayat yang 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, kita baca ayat yang terakhir. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kita mau sama-sama belajar menggunakan tubuh kita, tapi bukan milik kita sendiri. Kita mau sama-sama belajar untuk kita berlatih saat-saat ini. Berlatih, latihan jasmani seperti yang diadakan pagi ini oleh anak-anak remaja, rekan-rekan Pelmat yang ada, itu perlu latihan jasmani. Tapi latihan rohani pun perlu dan sangat perlu. Puji Tuhan, selamat pagi. Ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.